aqwamun wujuhuhum wujuhul adamiyina wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan datang satu kaum di akhir zaman di mana wajah mereka itu wajah-wajah manusia, wa qulubuhum qulubus syayatin, dan hati mereka itu bagaikan setan dan iblis. Mereka bagaikan serigala kehausan, mereka bagaikan serigala yang beringas, tidak ada belas kasihan sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'izzal Islam wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina imamal anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin, sedang jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang mulia. Alhamdulillah, kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik dan penguasa tunggal jagat raya ini. Allah lah yang kuasa meninggikan satu kaum, dan Allah lah yang maha kuasa menjatuhkan kaum yang lain, memberi kemenangan kepada satu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang Allah beri kemuliaan, Allah beri kemenangan, mulia dan menang di dunia, dan mulia kita di yaumul akhirah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu hidup dalam ketakwaan dan mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tanggal 7 Oktober dan sampai hari ini, ada sebuah berita yang sangat menggelitik hati kita hari ini, yang membuat hati kita begitu luluh, yang begitu membuat air mata kita terurai, yaitunya apa yang dialami oleh saudara-saudara kita hari ini di Palestina, khususnya di Gaza.
di mana Zionis Yahudi menjatuhkan bom yang lebih kurang sudah lebih 6.000 ton bom yang sudah dijatuhkan di negeri Palestina, dan termasuk bom yang terlarang di dunia internasional. Mereka melanggar aturan perang. Mereka menjatuhkan bom putih fosfor yang membantai ribuan nyawa manusia, khususnya para syuhada kaum muslimin. Dan bahkan mereka juga tidak segan-segan menghancurkan, meluluh lantakkan sebuah rumah sakit, Rumah Sakit Al-Ahli, Selasa malam, yang menewaskan lebih kurang 500 nyawa yang syahid malam itu. Dan bahkan mereka selalu menggencarkan penyerangan sampai menghancurkan juga merusak rumah sakit yang didirikan oleh kaum muslimin, khususnya dari Indonesia, Rumah Sakit Indonesia. Dan bahkan pengungsian, tempat pengungsian, pemukiman rakyat sipil tidak luput dari bombardir dari Yahudi Israel. Dan sampai hari ini tercatat sudah lebih 8.000 nyawa yang melayang, baik itu dari anak-anak, lebih kurang 3 sampai 4.000 dari anak-anak, balita, orang tua, dokter, dan para syuhada yang lainnya. Maka inilah hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menyebarkan berita bahwa mereka hanyalah membela diri, mereka hanyalah memerangi sekelompok Hamas yang mereka tuduh sebagai teroris. Dan berita inilah yang dimakan oleh dunia barat, dan juga sebahagian kaum muslimin Indonesia juga ikut-ikutan memfitnah dan menuduh para pejuang-pejuang Palestina. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Kenapa kita mesti peduli dengan tragedi yang hari ini terjadi di negeri Syam? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita mesti peduli dengan rakyat Palestina. Yang pertama, ini merupakan tragedi kemanusiaan, di mana setiap manusia yang punya hati, setiap manusia yang punya hati dan perasaan, pasti mereka akan terketuk pintu hatinya melihat orang tuanya dibantai di depan anak-anaknya. Ketika kita melihat anak-anak mereka hilang, tertimbun di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, dan bahkan sudah ribuan anak-anak, di mana Perdana Menteri ataupun Menteri Pendidikan Palestina mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ajaran 2023-2024 sudah berakhir, karena tidak ada lagi anak-anak yang akan sekolah. Dan bahkan sampai detik ini, anak-anak Palestina sudah menulis nama-nama mereka di tangan-tangan mereka. Mereka tulis nama mereka di kaki-kaki mereka. Kenapa mereka menulis nama-nama mereka? Kata mereka, agar manusia mudah mengevakuasi mayat-mayat kami. Subhanallah. Ternyata anak-anak Palestina hari ini mereka sudah siap. Mereka siap terkubur bersama terkuburnya Masjidil Aqsa. Mereka siap terkubur bersama terkuburnya sejarah Palestina. Tapi mereka tidak akan pernah mundur walaupun hanya selangkah. Mereka tidak akan pernah meninggalkan negeri mereka. Mereka tidak akan pernah meninggalkan negeri Syam, walaupun mereka harus terkubur di negeri Syam ataupun di tanah Palestina. Maka hadirin kaum muslimin, ini adalah tragedi musibah kemanusiaan. Siapapun manusianya, tidak memandang agamanya,
tidak memandang bangsa dan negaranya, tidak memandang ras dan sukunya, selagi dia manusia, pasti dia akan mempunyai sifat kasihan dan iba melihat penderitaan saudara kita di Palestina. Maka apabila hari ini ada orang-orang yang tidak akan pernah peduli dengan Palestina, mereka tidak pernah peduli dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, berarti mereka bukanlah manusia. Benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman nantinya, aqwamun wujuhuhum wujuhul adamiyina wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan datang satu kaum di akhir zaman di mana wajah mereka itu wajah-wajah manusia, wa qulubuhum qulubus syayatin, dan hati mereka itu bagaikan setan dan iblis. Mereka bagaikan serigala kehausan, mereka bagaikan serigala yang beringas, tidak ada belas kasihan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, apabila memang kita seorang manusia, mari kita sedikit luangkan waktu, luangkan masa untuk melihat dan melirik penderitaan, tangisan, rintihan saudara-saudara kita di Palestina. Alasan kedua, kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Palestina pernah punya jasa kepada kita Indonesia. 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, di mana kita masih dijajah, tepat pada tanggal 6 September tahun 1944, disiarkan di radio yang berbahasa Arab di Jerman, seorang mufti Palestina, yaitu Syekh Amin Al-Husaini, seorang mufti Palestina. Beliau mendukung Indonesia untuk merdeka 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. 1 tahun Indonesia sebelum memproklamirkan kemerdekaan, mufti Palestina sudah mengeluarkan dukungan di radio Jerman. Tepat pada tanggal 6 September tahun 1944, beliau sangat mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, barulah negara yang pertama sekali mendukung kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kita adalah rakyat Indonesia, tidak memandang agama apapun kita, tidak memandang suku, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Papua sampai Aceh, kita semuanya punya hutang budi kepada Palestina. Hari ini Palestina menghimbau kita. Hari ini Palestina memohon bantuan solidaritas dari kaum muslimin khususnya di Indonesia. Apa yang sudah kita buat untuk saudara-saudara kita di Palestina? Hari ini misi Yahudi, Israel bersama dengan Amerika, mereka betul-betul ingin menghapuskan Palestina di muka bumi. Kalau hari ini kita buka Google Map, kalau kita cari negara Palestina, tidak ada lagi di Google. Yang ada hanya Yaman, Yordania, Libanon, Suriah, kemudian Israel. Palestina sudah tidak ada di dunia internet. Maka itu hadirin kaum muslimin, maka kita wajib mengakui, mendukung kemerdekaan untuk saudara kita Palestina. Yang ketiga, kita rakyat Indonesia, khususnya seorang muslim, maka kita wajib membela saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu bahwa Palestina bagian dari negeri Sam. Negeri-negeri Sam itu adalah Suriah, Palestina, Libanon, Yordania. Itu adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah,
Allah berkahi negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Itulah negeri-negeri Syam, termasuk negeri Palestina. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, negeri Palestina itu adalah negerinya para nabi. Paling tidak ada 9 nabi yang pernah tinggal di Palestina. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengimami solat para nabi dan rasul ketika beliau diperjalankan waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang merupakan mukjizat yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah tinggal di Palestina, yaitunya di tepi barat, dan bahkan beliau pun bermakam, yaitunya di sebuah masjid namanya Masjid Al-Khalil. Itulah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bersama ayah beliau Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman memimpin Palestina selama 30 tahun. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun lamanya. Sulaiman bin Daud, 2 orang nabi yang pernah menetap di negeri Palestina. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga tinggal di tepi barat bersama ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam. Ini adalah pernah tinggal di negeri Palestina. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada sebuah negeri namanya negeri Sodom antara Yordania dan Israel hari ini. Disitulah tinggalnya Nabi Lut alaihissalam, dan beliau juga berasal dari Palestina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir di Bethlehem, di Baitul Maqdis, dan termasuk Nabi Musa alaihissalam. Inilah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kenapa kita mesti peduli dengan negeri Palestina. Yang kedua, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kita umat Islam, di mana selama 17 bulan lebih lamanya kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama kita. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah rumah ataupun rumah ibadah, adalah tempat suci kaum muslimin. Siapa yang solat di Masjidil Aqsa 1 kali di Masjidil Aqsa sama dengan solat 500 kali di masjid-masjid yang lain. Maka itu hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak peduli dengan Palestina. Tidak ada alasan untuk kita tidak peduli dengan tangisan dan rintihan saudara-saudara kita hari ini. Bagi kita yang punya kelebihan harta, sisihkanlah harta buat saudara-saudara kita di sana. Hari ini sebuah musibah besar yang ada di hadapan mata mereka. Andai kata peperangan itu berhenti hari ini, maka kelaparan sudah ada di depan mata. Mereka butuh makanan, mereka butuh pakaian, mereka butuh selimut, mereka butuh obat-obatan. Walaupun mereka harus hidup di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Maka itu saya mengetuk pintu hati kita semuanya. Mari kita peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Andai kata kita tidak punya harta untuk membantu saudara kita, setidaknya kita sisipkan mereka dalam bait-bait doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagi kita yang tidak mampu membantu saudara kita, silahkan kita panjatkan doa. Kalaupun kita tidak bisa berdoa, mari kita sisihkan harta. Kalaupun itu juga tidak bisa kita lakukan, setidaknya jangan pernah menebarkan fitnah, jangan pernah menebarkan berita hak, jangan pernah mencaci maki saudara-saudara kita yang telah berjuang menjaga kehormatan Masjidil Aqsa. InsyaAllah sebentar lagi kemenangan akan kita raih. Doakan saudara-saudara kita agar Allah kuatkan hati mereka. Mereka yang sudah syahid Allah terima sebagai syuhada. Mereka yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اسمع قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا اللهم عليك باليهود المعتدين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم سدد شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أنج إخواننا المسلمين مستضعفين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أنزل السكينة على قلوبهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا الله اللهم ثبت إيمانهم اللهم تقبل منهم شهداء اللهم تقبل منهم الشهداء اللهم تقبل منهم الشهداء واشفيهم المرضى واشفي منهم المرضى يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا اسمع دعاءنا يا الله إنه لا يستمع الدعاء إلا أنت يا سميع عليم اللهم يا ربنا ampunilah dosa kami ya Allah ringankan hisab kami ya Allah hari ini kami hanya bisa menonton dan menyaksikan tangisan dan penderitaan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah khususnya di tanah Gaza ya Rabb Allahumma ya Rabbana kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah kami hanya bisa mengutuk kami hanya bisa mengutuk ya Allah hanya doa yang bisa kami panjatkan kepadamu ya Rabb Allahumma ya Rabbana hancurkanlah mereka musuh-musuhmu sehancur-hancurnya ya Allah allazi qatalu ikhwanana al-muslimina fi Palestin sebagaimana mereka yang sudah membunuh saudara-saudara kami di Palestina ya Allah Allahumma saddid samlahum ya Allah cerai-beraikanlah barisan mereka ya Allah wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim ya Rabbana Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada
ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.